Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Dari Bukit Sion menyapa kita kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati untuk mendengar serta merenungkan firman Tuhan pagi ini. Sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja Selasa 7 November 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersyukur padamu kasih setiamu yang selalu nyata bagi kami. Terima kasih berkat-Mu, pemeliharaanmu. Kami masih boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Saat ini kami akan mendengar serta merenungkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hidup ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memahami dan melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema, waspadalah, jangan sampai kita disesatkan. Bapak Ibu, kita pasti pernah mendengar kabar yang pernah beredar di TV maupun di media sosial tentang bumi akan kiamat. Dan bahkan banyak orang bermunculan menafsirkan atau berpendapat sendiri dari beberapa kejadian yang muncul akhir-akhir ini itu sebagai tanda akan berakhirnya zaman ini. Namun kenyataannya, tafsiran atau pendapat itu
tidak berujung realita, karena sampai sekarang telah terlewati tentang kepastian hari kiamat, karena memang itu hanya sekedar perhitungan atau pendapat manusia. Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini, jelas dikatakan Yesus tentang masa depan dan akhir zaman, di mana Yesus menyampaikan berbagai peristiwa yang akan terjadi sebagai tanda kesudahan dunia dan kedatangannya, tetapi tidak bermaksud membuka kesempatan bagi manusia untuk menentukan harinya. Yesus justru memberikan nasihat bagi mereka untuk mengamati tanda zaman, yaitu akan timbul nabi-nabi palsu dan ada orang akan menganggap diri sebagai Mesias. Mereka diizinkan meniru hal-hal yang Tuhan pernah lakukan sehingga menyesatkan banyak orang. Akan terjadi bencana alam, kelaparan di mana-mana, pengikut Kristus akan dibunuh, bahkan banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Dan bahkan tanda ini akan berulang dan sangat meningkat. Bapak Ibu, dengan jelas dan tegas Yesus mengatakan bahwa semuanya ini akan terjadi sebagai permulaan penderitaan yang menimpa semua orang, termasuk orang beriman. Tentu, ini sangatlah menakutkan. Namun, sebagai orang Kristen, tidaklah seharusnya menjadi gelisah, khawatir, dan takut mengamati dan mengalami segala kejadian itu. Sebaliknya, haruslah tetap teguh dan setia dalam iman. Tanda-tanda itu memang sedang terjadi di sekitar kita dan pasti akan terjadi di berbagai tempat. Namun kita tidak menyadarinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus ingin dan terus mengingatkan kita untuk tetap waspada dan jangan lengah. Jangan sampai kita disesatkan pada sesuatu yang terlihat dan terdengar baik di sekeliling kita, namun ternyata di dalamnya itu menyesatkan kita. Janganlah biarkan iman kita goyah, melainkan teruslah teguh dan bertahan dalam iman kepada Yesus. Sebab Injil Kerajaan akan terus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Dan orang yang bertahan, orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir, pasti akan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan hanya padamu. Terima kasih penyertaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang Engkau selalu anugerahkan bagi kami. Sungguh bersyukur padamu, masih melayakkan kami untuk disapa oleh firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami dalam menjalani hidup ini untuk selalu waspada terhadap tawaran-tawaran yang ada di sekeliling kami yang mungkin dapat menyesatkan kami. Kiranya ya Tuhan, kami selalu hidup menurut jalan yang Tuhan kehendaki dan terus menaruh harap hanya padamu. Roh Kudus-Mu kiranya memeteraikan dalam hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup ini. Ya Tuhan, berdoa padamu bagi setiap langkah hidup kami. Tuhan kiranya senantiasa selalu bersama-sama dengan kami, menolong dan memelihara kami semua dalam berbagai aktivitas,
terlebih dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami boleh melaluinya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terus berdoa buat bangsa dan negara kami, berikan hikmat bagi setiap pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kiranya bangsa dan negara kami terus tercipta kedamaian. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.